tolong perhatikan, tahun 2013 saya ketemu sama anak umur 10 tahun. Siapa namamu? Dia sebut namanya. Umurmu berapa tahun? 10 tahun om. Wow, kelas berapa kamu? Kelas 4 om. Oh, keren. Tahun 2013. Tahun 2018 saya ketemu lagi. Wow, jangkung amat loh. Kamu sekarang umur berapa? 15 tahun om. Oh 5 tahun yang lalu kita ketemu. Iya om. Wow. Jadi kamu sekarang kelas berapa? Tetap stabil om, kelas 4 om. Halo. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Menyedihkan gak orang 5 tahun tetap kelas 4 SD? Menyedihkan gak? Menyedihkan gak? Seharusnya SD itu berapa tahun? Total berapa tahun SD? 6 tahun. Maafkan saya buat hiperbola sedikit. Saya buat hiperbola supaya menyentuh nalar Anda. Kalau ada orang SD yang seharusnya 6 tahun, dia jalankan 20 tahun. Bodoh banget gak nih orang? Halo, 6 tahun dia jalani 20 tahun. Waduh, kemana jadi orang? Ngerti maksud saya? Orang Israel, halo, orang Israel keluar dari Mesir tujuannya kemana? Tanah perjanjian. Halo, tanah perjanjian. Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik-baik. Kalau mereka taat walaupun kelihatannya bodoh, taat asal taat saja, mereka nyampe 40 hari Bapak Ibu. Kalau mereka taat saja, mereka nyampe tanah perjanjian itu 40 hari. Ada yang tahu kenyataannya berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Super bodoh. 6 tahun SD kau jalani 20 tahun itu bodoh. 40 hari kau jalankan 40 tahun itu super bodoh. Tahu nggak maksud saya? Mayoritas orang Kristen seperti ini. Mayoritas orang Kristen modelnya seperti ini. Saudara orang Kristen kalau nggak mengenal Tuhan dengan benar, saya ulangi. Orang Kristen kalau nggak kenal Tuhan dengan benar, dia nggak tahu mana yang serius, mana yang mulia. Halo, maafkan saya, sakit kanker itu nggak serius. Itu nggak ada amin loh. Sakit kanker itu nggak serius. Nggak bertumbuh itu serius. Itu nggak rela wajah Anda. Anda sampai mati nggak punya anak, nggak serius. Anda nggak bertumbuh serius. Seringkali yang serius di mata manusia, serius di mata kita. Serius di mata Tuhan, nggak serius di mata kita. Mau kemana kita ini? Mau kemana kita ini? Maafkan saya. Maaf ya, orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat. Kalau kena kanker mereka sedih nggak? Jawab dong. Kalau kena kanker sedih nggak mereka? Orang Kristen kalau kena kanker sedih nggak? Sama kan, nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya ya. Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, penjahat, termasuk tokoh politikus idola Anda misalnya Fadlizon, Fahri Hamzah, Ratna Sarumpait misalnya. Halo, kayaknya Anda senang berarti nyambung dong. Halo, kalau mereka sakit sembuh sukacita enggak? Kalau mereka sakit sembuh sukacita enggak? Orang Kristen sakit sembuh sukacita enggak? Halo, saya peringatkan Anda, enggak ada hebatnya sakit sembuh. Saya ulangi, enggak ada hebatnya sakit sembuh. Sama dengan dunia juga. Kenapa gereja terlalu menekankan kesembuhan? Supaya gereja sama dengan dunia ini. Kesembuhan tidak tekanan di gereja. Khotbah kayak gini kurang populer. Kayaknya ngelawan wajah lo. Kesembuhan gak serius. Dosa serius. Gak bertumbuh serius.
Makanya saya ulangi, orang Israel ke tanah perjanjian seharusnya 40 hari. Akhirnya 40 tahun. Kebangetan. Tapi tahu nggak Anda lebih kritis lagi? Kritis lagi. Mana lebih banyak? Halo, mana lebih banyak? Nyampe atau gugur di tengah jalan? Lebih banyak gugur di tengah jalan. Ini sempurna bodohnya. Lebih banyak gugur di tengah jalan. Anda sakit kanker sampai mati nggak sembuh, nggak ada masalah. Anda sampai mati nggak taat, masalah. Tuh kan nggak ada amin kalau khotbah gini. Nggak rela wajah lo. Ketika saya ngomong begini, ada pendeta bilang, pariton itu zaman perjanjian lama. Halo, jagal kus, jangan gagal fokus. Dalam perjanjian baru Tuhan ulangi. Apa kata Tuhan Yesus? Banyak yang terpanggil. Lanjut dong. Sedikit yang terpilih. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gementarlah baca itu. Karena itu pasti digenapi. Maafkan saya Bapak Ibu. Maka bersyukurlah Anda, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ada kemungkinan enggak tahun depan kita meninggal? Bicara kemungkinan ya adalah. Ada kemungkinan enggak tahun depan kita meninggal? Ada. Bicara kemungkinan. Kemungkinan di sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Mulai takut kan? Dengar firman orang Kristen itu sulit sekali bertobat. Begitu gempa bumi 5 detik aja mulai takut Anda. Halo. Kemungkinan sebelah kiri Anda tahun depan meninggal. Sebelah kanan Anda mungkin tahun ini. Boleh dong saya dramatisir sedikit, kan saya yang khotbah. Kemungkinan sebelah kanan Anda tahun ini. Yang suka nunjuk-nunjuk mungkin bulan ini. Yang khotbah mungkin minggu ini. Halo, jangan gagal fokus. Kristen itu bukan soal panjang umur atau pendek umur. Tidak masalah panjang umur atau pendek umur. Kalau masalah, kenapa Yesus mati 30-an something? Kenapa Stefanus bisa mati umur pendek? Karena masalahnya bukan di kuantitas, tapi di kualitas. Apa yang kau isi dengan usiamu? Mendingan 35 tahun Anda meninggal dalam kebenaran daripada 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun gak meninggal-meninggal. Tapi nipu melulu, ngomel melulu, sombong terus. Sampai tetangga-tetangga Anda berkata, kok belum mati-mati kakek satu ini? Sampai nyumpahin loh. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Makanya tema kita hari ini move on. Apa temanya? Apa temanya? Kalau anak 4 tahun gak naik kelas, kalau anak 4 tahun gak naik kelas, orang tua gak cerdas ngomelin anaknya. Itu gak cerdas. Orang tua yang cerdas instruksi. Aku gagal mendidik anak. Itu yang sebenarnya harus bagus. Karena kita orang tua bisa salah. Kalau anak kita nggak naik kelas 4 tahun, itu jangan terutama salahkan anak. Lebih cocok salahkan kita sebagai orang tua. Tapi saya tanya Anda, kalau kita 4 tahun ini Anda malas baca Alkitab, tahun lalu juga malas, 2 tahun lalu juga malas, Anda nggak bertumbuh itu. Apakah Tuhan pernah gagal memelihara kita? Jawab dong. Dia sempurna, tidak. Berarti kebodohan terletak pada kita. Orang kalau nggak bertumbuh itu mengejek Tuhan. Orang kalau nggak sembuh belum tentu mengejek Tuhan. Ini penting sekali.
Supaya yang serius di mata Allah, serius di mata kita. Yang mulia di mata Allah, mulia di mata kita. Yang serius di mata orang, enggak serius di mata kita. Yang mulia di mata orang, enggak mulia di mata kita. Ini penting sekali. Makanya mayoritas orang Kristen, tidak sedikit para pendeta dan hamba Tuhan, tetap konsep nilainya masih duniawi. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Serigala punya liang. Lanjut apa? Burung punya sarang. Lanjut. Tetapi anak manusia yaitu Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Apa itu meletakkan kepalanya? Meletakkan pikirannya, meletakkan konsep nilainya, meletakkan tujuannya. Kita mau tetap kita pakai pikiran kita. Kita tetap kita pakai nilai-nilai kita. Tetap kita pakai tujuan kita. Maka kita pasti kecewa ketika meninggal. Ini serius. Mari kita buka kitab Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat yang ganjil. Ayat 14 kita bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Saya mulai, kita bergantian ayat terakhir sama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Saya mulai. Yang kukandaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sama-sama dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tahu persis mana garis akhir. Paulus tahu persis mana tujuan. Sementara kita banyak orang Kristen yang bukan tujuan, kita buat tujuan. Yang tujuan, yang sesungguhnya tujuan, kita enggak buat tujuan. Ini bahaya sekali. Halo. Saya datang ke rumah sakit Darmais. Anda pernah dengar rumah sakit Darmais? Sakit apa di sana? Kanker. Bu, sakit kanker apa? Kanker rahim Pak Pendeta. Oh ya? Iya Pak Pendeta. Apa kata dokter? Udah stadium akhir. Oh ya? Iya Pak Pendeta. Wow. Maksudnya? Enggak ada harapan hidup Pak Pendeta. Ah yang benar? Benar Pak Pendeta. Wow. Jadi gimana respon ibu? Pak Pendeta, ketahuilah, biarpun dokter mengatakan enggak ada harapan hidup, saya tetap beriman sakitku akan sembuh. Amin. Amin. Itu iman atau bukan? Bukan. Ayo dong, jangan terlalu jauh menyimpang lah. Itu iman atau bukan? Bukan. Makanya saya berani berkata, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Iman itu bukan bicara menerima Bapak Ibu. Halo, jangan gagal fokus. Iman itu bukan bicara menerima. Iman itu bicara berkorban. Saya sentuh nalar Anda. 10 orang sakit kusta. Pernah baca? Pernah baca?
datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus? Berapa mereka sungguh percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka? Berapa? Lebih keras berapa? 10. Lebih berani. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang beriman? Kenapa Anda gak bilang 10-10-nya? Ayo dong. Kenapa Anda gak konsisten kalau begitu? Kenapa gak Anda bilang 10-10-nya beriman? Karena menerima itu bukan beriman. Terlalu banyak sekarang pengajaran sungguh menyedihkan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Mereka percaya sakitnya sembuh. Mereka semuanya sembuh. Tapi ketika mereka sembuh itu bicara menerima atau memberi? Menerima atau memberi? Menerima. Mereka senang. Mereka buat itu tujuan. Ngawur. Yang satu sadar, balik dia nangis menjerit dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Ada apa di balik statement sikap tubuhnya itu? Ada apa di balik itu? Ada mempersembahkan hidup. Dia bukan saja menerima kesembuhan, dia lanjutkan dengan mempersembahkan. Mempersembahkan itu menerima atau memberi? Satu yang beriman. Sakit sembuh bukan gambaran iman. Makanya saya berani katakan, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya dibereskan sedikit iman Anda dengan iman yang sehat. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Berapa yang membuat kesembuhan itu tujuan? 9. Berapa membuat kesembuhan itu jembatan? 1. Sembuh itu bukan tujuan, sembuh itu jembatan. Halo, 10 orang sakit kusta, semua sembuh, 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan ada kemungkinan enggak diundang lagi. Tidak apa-apa, kebenaran harus nyampe. Karena setelah ini saya harus berhadapan dengan Tuhan. Aku tidak punya utang pada jemaat itu. Ini penting. Ini penting. Dan ini akhir zaman. Kalau kita naik mobil, kalau kita naik mobil dari Solo ke Jakarta, kemana? Kemana? Berarti tujuannya apa? Jakarta. Jujur, ketika naik mobil dari Solo ke Jakarta, ketemu jembatan enggak? Ketemu jembatan enggak? Ada niat enggak kita berhenti di jembatan dan nginep di kolong jembatan? Ada niat enggak? Enggak ada. Lewati. Jembatan bukan tujuan, Jakarta tujuan. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya sedikit dari orang percaya itu beriman sungguh-sungguh, akhirnya sampai garis akhir. Hanya sedikit. Dan itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Kenapa firman ini diberitakan buat Anda? Karena Tuhan juga mengendaki Anda nyampe di garis akhir. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Tuhan mendekat kita nyampe. Jemaat Filipi sampai limit tertentu bagus pertumbuhannya. Tapi limit berikutnya mandek. Tidak move on. Mandek. Karena dianggapnya euforia jembatan menjadi euforia tujuan. Ini bahaya. Saya senang nonton bola. Kemarin Piala Dunia ada yang nonton enggak? Jepang lawan Belgia. Ada yang nonton? Siapa yang gol duluan? Ada yang tahu?
Jepang menggolkan duluan. Itu kayaknya mustahil. Karena Belgia itu termasuk unggulan. Unggulan dari seluruh kesebelasan, Belgia termasuk unggulan. Jepang jangankan seluruh, dalam grup aja pun bukan unggulan. Dia menggolkan satu, pemainnya histeris, senang sekali, sukacita sekali. Berikutnya tahu? 2-0, Jepang menggolkan lagi 2-0. Bukan hanya pemain, penontonnya histeris, rasanya sudah menang. Anda kan tahu, kalau euforia berkelebihan, kalau euforia berkelebihan atau euforia bukan pada tujuan, otomatis konsentrasi berkurang. Otomatis. Maka berikutnya Belgia menang 1 gol, 1-2. Berikutnya Belgia golkan 2-2. Dan terakhir berapa, ada yang tahu? 3-2 Belgia menang. Saya tanya Anda, sukacita yang sebelumnya, sukacita Jepang menang 2-0, masih berarti enggak? Masih berarti enggak? Enggak. Jangan itu terjadi pada Anda dan saya. Jangan itu terjadi pada Anda dan saya. Sakit sembuh, puji Tuhan. Tapi itu bukan euforia tujuan. Itu masih jembatan. Anda dipulihkan ekonomi Anda, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan. Hidup berkenan di hadapan Dia, itu tujuan. Maka kritisi. Ibadah yang sejati itu bicara menerima atau memberi. Halo? Ibadah yang sejati itu bicara menerima atau memberi. Di atas memberi, berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Persembahkan, bukan bicara menerima. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Maafkan saya. Banyak gak gereja menekankan, datanglah ke gereja yang sakit sembuh. Datanglah ke gereja apa kerinduanmu akan dijawab Tuhan. Datanglah ke gereja yang gak punya jodoh dapat jodoh. Datanglah ke gereja yang gak punya anak dapat anak. Amin, amin. Banyak gak gereja menekankan seperti itu? Jawab dong. Banyak gak? Itu bicara memberi atau menerima? Mengerikan sekali Bapak Ibu. Itu bukan ibadah sejati kalau gak boleh dibilang ibadah palsu. Jadi gak boleh sakit sembuh? Boleh. Tapi jangan tujuan, jangan penekanan. Kalau itu dampak daripada iman kita yang mempersembahkan hidup ini kepada Dia, puji Tuhan. Tapi jangan itu tujuan, jangan itu tekanan. Orang ke Gunung Kawi cari kesembuhan. Orang ke Gunung Kawi bagaimana masalahnya dijawab. Orang ke Gunung Kawi bagaimana dipulihkan ekonominya. Itu ibadah Gunung Kawi. Orang ke Gunung Kawi cari kebenaran enggak? Jawab dong. Orang ke Gunung Kawi cari kebenaran enggak? Enggak. Yang ngeri, jujurlah Bapak Ibu, yuk jujur. Jemaat mana lebih suka? Halo, jemaat mana lebih suka? Memberikan perpuluhan atau menerima kesembuhan? Jawab dong. Jangan pura-pura gak nyambung lah. Nanti Tuhan Yesus nyanyi apa? Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Mana ada pemeliharaan hubungan kepada Tuhan kalau bicara menerima. Jemaat lebih suka kesembuhan daripada memberikan perpuluhan. Jemaat lebih suka berkat berlimpah-limpah daripada berkorban. Padahal Alkitab berkata jemaat itu harus lebih suka cita memberi daripada bohong lu. Ini seringkali gak dikhotbahkan. Akhirnya jemaat itu gak bertumbuh. Dan menyedihkan dan menyakiti hati Tuhan. Kalau gak bertumbuh. Nyampe 40 tahun itu bodoh. Yang ngeri gak nyampe. Gugur di tengah jalan. Dan Tuhan tidak mau di antara kita itu gugur. Makanya diutus hari ini khotbah seperti ini. Walaupun Anda gak sukai. Ini penting. Lihat Filipi pasal 1.
Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saya baca ayat 3 dan 4, Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, karena bagus pertumbuhan jemaat Filipi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Lanjut ayat 5. Ayat 5 ada aspek keterangan waktu enggak? Ada? Ada. Apa itu? Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari kapan? Mulai dari hari pertama sampai kapan? What next? Apa berikutnya? Itu masalah. Mulai dari pertama sampai sekarang. Berikutnya gimana? Itu masalah. Seringkali orang Kristen merasa puas sampai sekarang. Berikutnya gimana? Jujur Bapak Ibu ya, mana lebih bagus? Mantan pemalas atau mantan rajin? Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Mantan pembohong atau mantan jujur yang paling bagus? Ngerti kan? Ngerti kan? Kalau ngerti kenapa malas Anda, marah Anda, bohong Anda belum mantan-mantan sampai sekarang? Ini bahaya. Mantan sakit kanker gak begitu hebat. Itu 10 orang sakit kusta, semuanya mantan kusta. Tapi 9 gak mantan hidup dalam dosa. Mantan sakit kanker tetap bisa masuk neraka. Mantan berdosa bisa masuk surga. Ini diam nyambung atau kurang? Ini penting. Maka di gereja jangan lagi penekanan sembuh kankermu, sembuh darah tinggimu, sembuh embayanmu, sembuh penyakitmu. Enggak. Sembuh bohongmu, sembuh malasmu, sembuh sakit hatimu, sembuh marahmu. Ini penting sekali. Nah, saya senang mulai banyak amin nih. Yang lain masih melotot sambil mikir kenapa pendeta begini diundang ya. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya supaya enak Anda masuk nerakanya. Ayolah. Makanya lihat Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini tujuan. Masalahnya ini enggak dilihat jemaat Filipi yang sampai limit tertentu bagus rohaninya, berikutnya hilang. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini tujuan apa itu? Dan inilah doaku. Kalau doaku itu bicara lampau, hari ini atau keakanan? Jawab dong. Keakanan. Supaya jemaat Filipi tidak mandek. Tapi move on. Apa itu doanya? Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Ini pertama. Maafkan saya Bapak Ibu, halo. Maafkan saya Bapak Ibu. Kalau Anda enggak semakin mengasihi istrimu, kalau Anda enggak semakin mengasihi suamimu, pasti ada enggak beres dengan rohanimu. Absolut. Kalau Anda enggak semakin mengasihi istrimu, kalau Anda enggak semakin mengasihi suamimu, pasti ada error. Bukan mungkin, pasti. Bukti rohanimu bagus. Makin lama Anda makin sayang sama pasanganmu, walaupun makin lama makin kita kelihatan pencak silatnya. Enggak ada amin kalau khotbah begini. Kayaknya menderita mukamu. Kalau Anda makin kecewa dengan istrimu, halo. Kalau Anda makin kecewa dengan istrimu, makin kecewa dengan suamimu, bukan mungkin, pasti nggak beres rohani Anda. Pasti. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya sama Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Ini harus dikhotbahkan supaya jemaat itu jangan merasa jalan padahal mandek.
Orang Israel jalan terus. Padahal kalau jalannya benar taat 40 hari. Ini jalan terus tapi jalannya muter-muter. Sampai akhirnya 40 tahun. Ini yang terjadi pada kita. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini tujuan. Sakit sembuh bukan tujuan. Miskin kaya bukan tujuan. Tahun ini punya mobil baru bukan tujuan. Tapi supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini penting sekali. Makanya orang Kristen itu harus dapat memilih apa yang baik. Maafkan saya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, maafkan saya. Kalau kita bangun pagi jam 4 pagi. Jam berapa? Pasti dengar dua suara kan? Kalau nggak dengar bolot namanya. Suara pertama suara Tuhan. Anakku, anakku. Kau bangun hari ini bukan karena kekuatanmu. Melainkan karena kasih anugerahku. Naikkanlah pujian, angkatlah syukurmu, ambil Alkitab, bacalah. Kalau kau lakukan itu, kau ngerti apa yang baik. Tapi suara kedua suara siapa? Suara kedua suara siapa? Suara kita. Apa itu? Masih gelap. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah. Orang Anda kok yang saya maksud. Akhirnya kita tidur lagi. Gak tahu mana yang baiknya orang. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok. Ngorok. Jangan pura-pura gak dengar, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Iya, angkitkan. Malah sempat lagi mimpi makan capcay. Bangun kesiangan, gak baca Alkitab tadi pagi. Terus melayani sebagai worship leaders, melayani sebagai singers, melayani pemain musik, melayani penyanyi altar, penari altar, semuanya. Halo, itu namanya mengejek Tuhan. Halo, catat baik-baik. Tidak ada penyembahan kalau enggak didasari ketaatan. Catat baik-baik dong. Semua penyembahan di gereja tanpa ketaatan itu hanya manipulasi emosi. Catat baik-baik. Anda tiap hari malas baca Alkitab, terus Anda menyembah. Kaulah segalanya. Apa kata malaikat? Bohong. Iya, dari tadi malaikat kasih backsound. Karena banyak orang pembohong. Memuji nama Tuhan tapi gak sesuai dengan ketaatan. Itu yang saya bilang pernah di sini. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar. Kaulah gemetar-gemetar menyembahnya. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Dan pura-pura gak nyambung. Saya gembala jemaat di satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Ada pemain musik saya. Asal menyembah gemetar-gemetar. Tapi saya pernah temukan dia naik motor. Halo yang naik motor. Naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Itu kesurupan namanya. Tolong tersinggung ya, tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa kan? Kalau Anda naik motor ambil tekad malam ini. Kalau Anda naik motor ambil keputusan malam ini. Apapun yang terjadi, gak ada alasan untuk melawan arah lagi. Itu keren daripada sakit sembuh. Karena ada unsur pertobatan. Mengapa jemaat Filipi akhirnya mandek? Dan yang paling bahaya, merasa maju, merasa naik kelas, padahal tetap di situ. Itu yang mengerikan. Makanya ini penting dan serius. Caranya bagaimana? Yuk kita buka Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Kalau sudah dapat Bapak Ibu sama-sama kita baca Filipi 1 ayat 27. 1, 2, ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang
aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalimat pertama paling penting apa itu? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kekuatan hamba Tuhan, halo, kekuatan hamba Tuhan bukan makin bertambah kaya. Kekuatan hamba Tuhan tiap pagi bangun pagi bercermin pada firman Tuhan, berpadanan gak kita dengan Injil? Itu kekuatan. Saya sebagai suami berpadanan gak dengan Injil? Saya sebagai gembala berpadanan gak dengan Injil? Saya pengguna jalan raya berpadanan gak dengan Injil? Saya pembayar pajak berpadanan gak dengan Injil? Saya memberikan perpuluhan berpadanan gak dengan Injil? Saya berlaku dalam kehidupan sehari-hari berpadanan gak dengan Injil? Itu yang menolong kita terus move on. Gak bisa kita mengawasi diri kita kalau kita gak setiap hari bercermin, berpadanan gak kita dengan Injil. Termasuk dalam tutur kata, menggunakan uang, pola pikir, tujuan hidup, berpadanan gak dengan Injil. Kalau gak itu kita lakukan tiap hari, gak sadar kita ada penyimpangan. Ada penyimpangan, itu yang mengerikan. Ada orang 10 tahun, 15 tahun melayani, ketika pemilihan ketua sinode berantem. Apa yang kau kejar? Ada 15 tahun, 20 tahun melayani, akhirnya punya istri simpanan. Ada 20-30 tahun melayani, akhirnya sakit hati sama jemaat, benci sama jemaat. Ini gagal fokus. Berpadanan gak kita dengan Injil? Ini lebih serius daripada sakit kanker. Ini lebih serius daripada keinginanmu gak dijawab. Ini lebih serius. Berpadanan gak dengan Injil? Makanya Bapak Ibu, kalau Anda gak ada gairah bangun pagi baca Alkitab, itu serius. Kalau Anda sakit kanker, gak serius sama sekali. Makanya saya ulangi ya, gak bosan-bosan saya ulangi. Boleh gak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh gak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh. Tapi karena itu bukan tujuan, boleh sampai limit tertentu. Jadi ada batasnya. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Bahkan limit berikutnya doa kesembuhan itu penyesatan. Catat baik-baik dong. Maaf, tolong jawab. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Yang keras dong. Anda niat masuk surga gak? Ini niat matilah. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Gak mati-mati? Capek deh. Doa kesembuhan itu hanya boleh sampai limit tertentu. Jangan gagal fokus lah. Yuk lebih berani lagi. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu? 80 tapi bisa penderitaan kesusahan. Itu Alkitab. Makanya ketika ada orang tua ketemu sama saya. Pak Pendeta, anak saya kelas 4 SD sakit. Boleh enggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. Boleh. Anak saya kelas 4 SD. Boleh. Langsung saya teriak. Ada orang tua datang, Pak Pendeta anak saya umur 39 sakit-sakitan, boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Kan udah setengah jalan, 39 setengah jalan gak? 39 setengah jalan gak? Boleh. Pak Pendeta umur saya 69, boleh gak doa kesembuhan? Pak Pendeta, umur saya 83 Pak Pendeta. Sakit-sakit. Boleh gak doa kesembuhan? Siap-siap mati. Siap-siap mati. Siap-siap take off. Tuh kayaknya menderita muka Anda.
Rata-rata orang Kristen suka mujizat, tapi nggak suka kebenaran. Begitu diberitakan kebenaran, kayaknya jeri. Halo, jujur, kalau Anda naik pesawat ke Bali, kemana? Saatnya Anda mau masuk pesawat, dibilang ada pengumuman, maaf Bapak Ibu, pesawat Anda delay 2 jam. Kesel nggak? Kesel nggak? Bisa kita rubah nggak itu? Nggak bisa. Terima aja. Paling nyeletuk, ini pesawat atau burung emprit sih, jengkel rasanya. Masa delay 2 jam? Tapi kita nggak bisa rubah. 2 jam berikutnya kita siap-siap mau boarding. Kita siap-siap mau naik pesawat. Datang pengumuman yang baru. Maaf Bapak Ibu, masalah teknis yang tak terhindarkan. Pesawat Anda delay 8 jam. Keriting nggak muka kita? Jujur. Komplain nggak? Jawab dong, komplain nggak? Maafkan saya. Salah satu orang bodoh tidak konsisten. Kalau ke Bali delay 8 jam komplain, apalagi ke surga. Kalau delay komplain lah. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Mana lebih bagus, surga atau Bali? Kalau Anda punya pengajaran yang waras dan sehat. Halo, kalau Anda punya pengajaran yang waras dan sehat, pasti doa Anda begini. Tuhan, kalau saatnya kau panggil aku, tolong jangan delay, on time. Itu waras. Itu nggak rela wajah Anda. Makanya nyanyi kita apa? Dengar dia panggil nama saya. Lanjut. Dengar dia panggil namamu. Lanjut. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Apa jawabmu? Ku jawab ya, ya, ya. Dipanggil nanti malam. Ku jawab ya, ya. Nanti malam dipanggil. Jadi dengar ya, nanti kalau nanti malam dipanggil ya, dengar ya. Karena doa kesembuhan itu bukan utama. Jadi hanya boleh limit tertentu. Maka sakit sembuh itu bukan penting. Tapi bertumbuh kepada tujuan itu penting. Caranya berpadanan dengan Injil. Selalu kita bercermin, apakah hidupku udah lari dari firman atau enggak. Itu yang serius. Maka berikutnya, kalau kita berpadanan dengan Injil, sama dunia itu bodoh. Sama Tuhan itu cerdas. Cara sudut pandang dunia dengan surga seringkali bukan beda, berlawanan. Ayat 28. Sama-sama kita baca ayat 28, Filipi 1 ayat 28. 1, 2, ya. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah, tetapi bagi kita, dan itu datangnya dari terbalik. Kalau ada orang pemerintah bersih dan jujur, jawab, banyak enggak menganggap orang ini penjahat? Jawab dong. Banyak enggak menganggap orang yang bersih dan jujur dianggap pengganggu? Halo jujur, banyak enggak orang benci sama Jokowi? Kenapa? Karena dia jahat atau karena dia melakukan yang benar? Ngerti kan? Terbalik sekarang. Orang benci sama orang yang jujur di pemerintahan. Kalau saya jadi gubernur, dapat anggaran belanja daerah, saya bagi-bagi sama pejabat, itu bilang baik. Kalau saya nggak bagi-bagi untuk rakyat, kita buat jalan supaya jangan berlubang, kita buat apa supaya meningkat ekonomi mereka. Oh, banyak orang benci. Jadi terganggu saya. Di Pemda, ada orang Pemda nggak sini? Kalau ada orang Pemda lihat saya. Di Pemda rata-rata sabetannya jauh lebih gede daripada gajinya. Dan pura-pura nggak nyambung. Halo, khotbah jujur walaupun nggak disukai. Tahu nggak? Salah satu koruptor yang paling banyak, yang seharusnya nggak boleh ada koruptor. Di mana itu? Departemen Agama. Termasuk paling besarnya beruang di Departemen Agama. Berikutnya di departemen tertentu, termasuk Departemen Dalam Negeri. Mengerikan sekali, saudara. Nongol Jokowi dan temannya yang satu lagi waktu jadi gubernur DKI. Siapa temannya satu lagi? Ahok. Siapa? Ahok. Banyak yang terganggu gak? Banyak.
Rata-rata orang Pemda gajinya 5 juta, sahabatannya ratusan juta. Sahabatannya jauh lebih gede. Ketika di-cut, marah mereka, dianggap penjahat. Bagaimana orang ini mati? Saya orang Batak, nggak usah saya kasih tahu juga, Anda tahu kan? Dalam pertemuan orang Batak, ada pesta orang Batak. Saya duduk satu meja dengan beberapa orang. Di sebelah saya juga ada duduk bapak-bapak orang Batak. Tiba-tiba nyeletuk, ada bapak-bapak di situ. Kristen, bukan agama lain loh. Kristen. Nyeletuk apa? Saya mau santet itu Ahok. Kaget saya. Kayak petir siang bolong loh. Tiba-tiba dia ngomong keras. Saya mau santet itu si Ahok. Saya berdiri. Apa kamu bilang? Oh, salam Pak Pendeta. Bukan salam, yang tadi. Apa kamu bilang? Datang teman-temannya. Dia mau santet Ahok. Lu kan Kristen. Dan gue tahu, lu orang Pemda. Lu anggap jahat kan orang bersih di Pemda kan? Mau lu santet Ahok? Saya bilang apa? Saya dukung. Santetlah Ahok. Kalau kau santet kepalanya bengkak, kalau dia benar kepala kau yang bengkak. Jadi jangan tunda supaya kita tahu mana yang benar, ya. Saya dukung santet. Supaya kulihat kepalamu bengkak. Lu nyantet orang benar, balik ke Anda. Kalau nggak percaya praktekin aja. Halo, orang Kristen lah ini. Orang Pemda, majelis gereja. Benci dengan kebenaran. Aduh, kalau ada istri Anda bapak-bapak bilang sama Anda, Pak, kita kasih perpuluhan gereja ya. Kalau Anda jengkel, Anda masih ngawur. Jangan pura-pura nggak dengar, Anda masih ngawur. Pak, aku kasih perpuluhan. Gak usah, kita kurang. Ngasih perpuluhan ke gereja lagi loh. Itu Anda masih ngawur. Tolong tersinggung, Anda masih ngawur. Kok yang bagus Anda marah? Atau sebaliknya, suamimu memberikan perpuluhan, kau marah. Atau sebaliknya, di Jakarta, saya kira nggak ada di sini. Di Jakarta nggak ada di sini. Ada istri menegur suami, Pak, jangan merokok itu dosa. Apa kata suami? Setan lu, setan. Dibilang setan. Padahal itu malaikat. Ngelarang ngerokok itu malaikat. Dibilang setan, sana lu. Begitu di kantor dia nggak punya rokok, begitu di kantor dia nggak punya rokok, lagi nyari temannya bilang, nyari apa lo? Aduh, gue nggak ada rokok. Nih. Begitu ditawar rokok, apa dia bilang? Puji Tuhan. Terbalik kan? Istri negur rokok dibilang setan, orang dikasih rokok, puji Tuhan. Terbalik. Saya pernah jadi pimpinan sinode. Pimpinan sinode kumpul di Jakarta. Ada pembicara dari luar negeri untuk share. Sekitar 2 jam acaranya. Lebih kurang 2 jam istri saya telepon. Halo, istri saya telepon. Pak, udah selesai belum? Udah mah. Ini lagi ngobrol-ngobrol. Papa bisa cepat pulang gak? Ada apa? Ini penting. Oh ya, saya pulang. Beberapa pendeta liatin saya. Pak Riton ditelepon istri ya? Iya. Langsung pulang nih ya? Iya. Takut istri. Saya bilang enggak. Istri saya yang telepon. Bukan istri orang. Istri saya yang telepon. Kenapa kamu ngenyek? Saya bilang. Banyak orang kalau suaminya disuruh pulang sama istrinya. Itu bilang takut istri. Enggak, itu bagus. Bapak-bapak lihat saya. Itu bagus. Ada pendeta bilang apa? Pak Riton tahu nggak? Kalau saya lihat handphone saya bunyi, saya lihat nama istri saya nggak angkat. Saya bilang lu kesurupan. Saya takut istrimu telepon lu nggak angkat. Istri konglomerat telepon lu angkat. Mau dibawa kemana hubungan kita ngawur. Nyeletuk pendeta lain. Pak Riton itu DKI. Saya bilang apa DKI? Dibawa ke tiap istri. Saya bilang nggak masalah. Kalau saya tidur tiba-tiba saya melorot, saya dibawa ke tiap istri saya, nggak ada masalah. Saya takut Anda dibawa ke tiap istri orang, itu baru kesurupan. Kalau dibawa ke tiap istri nggak ada masalah sama saya. Jangan yang bagus Anda ejek, yang nggak bagus Anda puji. Ini kan ngawur di kalangan hamba Tuhan loh. Di kalangan hamba Tuhan. Saya bilang sama dia, catat baik ya. Kalau lu sakit, saya bilang sama pendeta nih, kalau lu sakit, gua nggak repot, istri lu repot.
Kalau lu meninggal, gua nggak merasa kehilangan. Istri lu merasa kehilangan. Catat baik-baik. Setelah Tuhan berhak atas saya, berikutnya istri saya berhak atas saya. Tuh nggak ada amin, bapak-bapak. Kayaknya menderita muka Anda. Halo, jangan yang bagus Anda bilang jelek, jangan yang jelek Anda bilang bagus. Berarti kita nggak menggunakan pikiran Allah. Orang bilang itu tanda kebinasaan, kita bilang itu tanda kehidupan. Karena kita selaras dengan Injil. Mulai kita lihat apa kata Injil mulia, itu mulia sama kita. Suami istri adalah satu, itu mulia. Maka setelah Allah berhak atas saya, berikutnya istri saya. Kalau anak saya ngadu, papa, mama gini. Ya. Kamu jangan ada berhak melawan mamamu. Tapi gini, iya. Catat, saya bilang, kalian anak-anakku boleh meninggalkan saya. Mamamu gak bisa meninggalkan saya. Mati kering nanti saya. Karena suami istri satu, bukan bapak anak satu, bukan ibu anak satu, suami istri satu. Kalau anak-anak saya melihat kami papa mamanya begitu takut akan Tuhan, itu contoh khotbah yang bagus sekali buat anak-anak terhadap rumah tangga mereka nanti kelanjutan. Ini penting. Cuman satu yang amin, yang lain kayaknya menderita nih. Nah ini penting, makanya ayat 29. Yuk kita lanjut ayat 29. Ayat 29. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Lanjut. Anda kalau baca dalam bahasa Yunani ada bicara konstruktif. Dalam bahasa Yunani ada kesejajaran ini. Kalau jemaat merasa sukacita, dikaruniakan percaya, bagus. Tapi bisa enggak kita mengalami sukacita ketika kita dikaruniakan penderitaan juga? Ini seringkali orang Kristen sulit. Halo, penderitaan juga karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Orang Kristen, catat baik-baik. Orang Kristen jauh lebih cocok mengalami kesulitan daripada mengalami kenyamanan. Catat baik-baik dong. Orang Kristen jauh lebih cocok mengalami kesulitan daripada kenyamanan. Halo, mana Kristen lebih nyaman? Kristen di Eropa atau di Cina? Mana Kristen lebih nyaman? Di Eropa atau di Cina? Di Eropa. Mana Kristen lebih bertumbuh? Di Eropa atau di Cina? Cina. Halo, berikutnya Desember saya 10 hari pelayanan di gereja bawah tanah di Cina. Desember saya 10 hari. Di sana aduh berat sekali. Di sana kalau ibadah nggak boleh ada pengumuman, nggak boleh ada flyer, nggak boleh ada brosur. Jadi kalau mereka mau beribadah, mereka harus peka dengan suara Roh Kudus di mana ibadah. Kita akan dibawa ke sana bingung kemana nih? Bukan tempat ibadah, ke hutan-hutan kita dibawa. Kaget kita, di lapangan udah ribuan orang. Ada yang jalan kaki 4 hari. Sulit sekali sana. Anda tahu? Beribadah di sana, tepuk tangannya nggak boleh nyampe. Nanti bersuara, ditangkap. Nyanyinya semangat tapi nggak boleh bersuara. Misalnya lagu mari kita bersuka gini. Senang sekali. Kita dari awal ibadah sampai akhir mau nangis rasanya. Ibadah di sana sulit sekali. Tapi pertemuan di sana jauh lebih bagus daripada jangankan Eropa. Dari Indonesia pun pertemuannya lebih militan di sana. Lebih militan di sana. Saudara yang kekasih, mana lebih nyaman? Jalan tol atau jalan rusak? Jalan tol, jujur, mana lebih tinggi angka kecelakaan mendatangkan kematian? Jalan tol atau jalan rusak? Ngerti kan? Jangan pura-pura nyambung, ngerti kan? Jalan tol survei membuktikan, jangankan penumpang, supir pun bisa ngantuk kalau jalan tol. Jalan rusak berlubang-lubang, ada nggak lari 80? Nggak ada. Ada nggak yang tidur?
Ngantuk. Kalau ada yang ngantuk itu dablek namanya. Gak ada. Semua melotot dan kerjasama. Saya dulu suka mendaki gunung tahun 73 atau 74. Kami mendaki gunung dari Pangrango arah Sukabumi naik jeep. Waduh, berlobang-lobang tuh. Yang di belakang keluar kepalanya, yang kanan juga keluar. Kerjasamanya bagus. Awas. Kanan dikit, kanan. Ya, jauh. Terus kerjasama bagus sekali, jalan rusak. Halo. Pernah kami jatuh ke sawah. Mati enggak? Enggak. Seru. Aduh, muka lu kena lumpur. Iya. Aduh, kepala gue benjol. Seru. Kecelakaan di jalan rusak. Seru. Malah ketawa. Aduh, ketawa. Seru. Ada enggak kecelakaan jalan tol ketawa-ketawa? Enggak ada. Kalau ada itu orang gila yang lewat, enggak terlibat dia. Enggak ada hubungan. Saudara yang kekasih, lebih sulit daerah Singapura daripada Indonesia. Lebih sulit medannya Jepang daripada Indonesia. Tapi lebih maju mereka. Orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol, fokus. Orang Indonesia kalau kerja ngobrol, nggak fokus. Orang Jepang kalau makan ngobrol. Orang Indonesia kalau makan nggak ngobrol, fokus. Kayaknya tersinggung Anda ini. Kayaknya salah Anda undang saya khotbah ini. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan. Orang Indonesia kalau makan keringetan. Sungguh-sungguh. Kita terlalu nyaman. Orang bilang tanah kita tongkat kayu dilempar jadi. Enak banget. Saking enaknya malas. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak uang dolar Amerika tulisannya apa? Ada yang tahu? Uang dolar Amerika tulisannya apa? In God we trust. Anda tahu dalam rupiah tulisannya apa yang kecil-kecil? Barang siapa memalsukan duit ini dia yang ditangkap. Beda. Halo, beda. Saya 2 kali khotbah di DPR MPR untuk supaya dihapus itu. Karena itu kalimat nubuat. Barang siapa memalsukan duit ini. Beda. Karena nyaman, enak. Orang kita harus tahu, kita juga mengalami penderitaan, itu karunia. Mulai di mana? Di perkawinan. Karena tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok, kecuali menikah dengan tiang listrik. Pernikahan itu nggak mungkin cocok, makanya menikahlah dengan orang nggak cocok. Apa itu yang saya pernah ulangi di sini? Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis, lawan. Waktu jalan menikah tatap-tatapan. Tam. Aduh, ganteng banget suamiku. Aduh, cantik banget calon istri. Wah, senang. Tapi nggak lama kemudian datang apa? Satria baja hitam. Berubah itu. Berubah. Ketawanya. Karena memang Tuhan ciptakan lembaga pertama di bumi adalah lembaga perkawinan. Adam dan Hawa. Karena ada proses pembentukan di sana. Gak ada orang menikah dengan pasangan yang sempurna. Gak ada. Kalau ada itu pembohong. Gak ada orang menikah dengan orang sempurna. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, minimal punya 2 sifat yang paling kita jengkeli ada pada pasangan kita. Minimal ada 2 sifat yang paling kita jengkeli ada pada pasangan kita. Untuk membentuk kita. Minimal 2. Berarti bisa 8 gak? Bisa 20? Catat baik-baik. Makin gak cocok Anda dengan istri Anda, makin gak cocok Anda dengan suami Anda, ketika pasanganmu tidur bilang sama Tuhan, Tuhan aku cocok. Makin gak cocok, cocok. Makin gak cocok, keren loh. Karena itu kejujuran, mana lebih gampang jujur, mana lebih gampang. Lemah lembut sama istri atau lemah lembut sama istri orang, mana lebih gampang? Ngerti kan? Makanya ibu-ibu lihat saya, jangan puji suami orang. Bapak-bapak, jangan puji istri orang. Ibu-ibu, puji suamimu. Bapak-bapak, puji istri lu. Makanya kita harus tahu. Maka kita buka Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah apa? Tetaplah
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, supaya kau rasakan Allah hadir. Kalau Anda takut berbuat dosa karena ada pendeta, Anda sampai titik awal boleh, bayi rohani boleh. Tapi berikutnya itu ngawur. Anda harus jangan berbuat dosa walaupun gak ada pendeta. Karena ada Tuhan di situ. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi, Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita. Walaupun gak ada hamba Tuhan, tetap kita gak main-main dalam dosa. Saya pernah membimbing orang sampai dia memberi diri sekolah teologi. Tapi orang ini karakternya sulit sekali. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah teologi. Semester ketiga dikeluarkan. Begitu saya ketemu lagi, saya lihat dia di kejauhan, dia lagi merokok. Saya ketemu, salam, tiba-tiba dia umpetin rokoknya. Kalau nggak ada pendeta dia berani merokok. Padahal Tuhan ada nggak? Ada. Saya bilang kamu menghina Tuhan. Ada pendeta lu takut. Nggak ada pendeta padahal Tuhan lu nggak takut. Itu bahaya. Apa kabar? Baik Pak. Langsung saya bilang apa? Pantat lu berasap. Rokok mana bisa diumpetin, kan asapnya naik. Kalau mau umpetin rokok, telan rokoknya biar berasap di perut. Kalau saya bilang menyedihkan kamu. Jangan kita mengerjakan keselamatan takut dan gentar karena ada orang. Biarpun gak ada orang, biarpun gak ada hamba Tuhan, ada Tuhan di situ. Sehingga kita tidak berbuat dosa. Contoh Yusuf. Yusuf kerja di rumah Om Potifar. Om Potifar tugas ke luar negeri. Tante Potifar menyuruh pembantunya pergi semua. Alkitab berkata rumahnya sangat sepi. Tante Potifar menggoda Yusuf untuk berzina. Kalau mereka berzina gak ketahuan. Tapi Yusuf tetap meninggalkan. Ini dia. Makanya ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu. Baca Alkitab tiap hari. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berikan perpuluhan dengan disiplin. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ke gereja dalam keadaan hujan gede. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena salah satu ciri utama orang tidak move on adalah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Perhatikan Bapak Ibu. Di gereja saya sebelum ibadah kami berdoa. Setengah jam sebelum beribadah berdoa. Salah satu doa kami apa? Dalam nama Yesus. Iblis dan roh jahat, roh kegelapan, penghulu darah, kami ikat, kami tolak, kami usir. Keluar, tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Keluar gak mereka? Keluar. Kita usir, keluar gak mereka? Pergi. Minggu depan ibadah datang lagi gak dia? Jawab dong. Datang. Makanya terus kita berdoa. Dalam nama Yesus, iblis roh jahat, roh kegelapan, penghulu darah, cowok nggak boleh coba-coba intervensi ibadah. Kami ikat, kami tolak, kami suruh keluar. Keluar mereka. Minggu berikutnya datang lagi ya? Datang. Lain dengan jemaat. Jemaat kita usir. Hei keluar. Jangan pada sini. Keluar. Diusir jemaat. Minggu depan datang lagi nggak? Enggak. Jangan pura-pura gak dengar. Enggak. Gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang bersungut-sungut, gak bisa bertumbuh Anda. Apapun konflik di gereja ini tetap taat setia. Nah sedikit amennya. Ini Kristen, kenapa? Kristen itu harus tahan banting. Tidak pernah menyerah. Tapi jemaat tersinggung, ngambek, keluar, pindah gereja. Tersinggung, gak bisa Anda maju begitu, gak bisa. Saya takut, maafkan saya takut iblis roh jahat setan lebih cocok nyanyinya apa? Ku tak akan menyerah pada apapun, lebih cocok setan daripada Anda. Jangan bersungut-sungut. Kalau ke gereja itu jangan tanya apa yang harus gereja lakukan buat saya.
Tapi bertumbuhlah, tanya apa yang harus kuperbuat untuk gereja. Itu menunjukkan Anda move on. Gereja tidak boleh memfasilitasi jemaat jadi penonton. Nanti idiot. Gereja harus membuat jemaat bertumbuh dan ambil bagian dalam pelayanan. Itu bertanggung jawab. Kenapa kok begini sedikit amennya ya? Yang lain melotot terus. Makanya Filipi 2 ayat 5. Yuk, Filipi 2 ayat 5. Ini penting sekali. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan seterusnya. Karena jemaat Filipi berikutnya karena ada masalah dan kesulitan, tidak menaruh pikiran Kristus dan perasaan Kristus dalam perjalanan kehidupan rohani mereka. Tapi masing-masing menaruh pikiran masing-masing. Menaruh pikiran sakit hati masing-masing. Yang gak bertumbuh, gak move on Anda. Dan itu akhirnya terjadi roh pemecah. Dalam kehidupan kita bersama, mulai dalam rumah tangga, dalam gereja, hendaklah kita dalam hidup kita bersama dalam keluarga, dalam berjemaat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pasti Anda bertumbuh. Tanpa pertumbuhan, semua penyembahan bobotnya hanya verbal. Lip service tidak berdampak. Makanya perhatikan mana yang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Atau doa yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Mana yang benar? Doa orang yang benar atau doa yang benar? Apanya yang benar? Orangnya. Kalau Anda suka bertengkar di rumah tangga, maki-maki di rumah tangga, penyembahan Anda itu mengejek Tuhan. Kalau Anda masih malas, Anda suka bohong, penyembahan Anda itu mengejek Tuhan. Makanya dalam perjalanan rumah tangga Anda, bergereja Anda, berjemaat, dalam pekerjaan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau enggak, tanpa sadar kita sedang enggak bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh, jadi gangguan bagi yang lain. Maka penutup, caranya bagaimana? Bacaan kita tadi ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang pertama apa? Yang kukendaki ialah. Filipi 3 ayat 10 apa? Yang kukendaki ialah. Catat baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Datang ke gereja itu bukan supaya Tuhan tahu masalah kita. Gak usah Anda kasih tahu, dia tahu. Dia maha tahu. Maka penekanan kita ke gereja adalah Tuhan celikkan aku untuk mengenal Engkau. Karena kekristenan yang benar, bertumbuh dengan benar, move on, itu titik berangkatnya harus dari mengenal dia dengan benar. Tanpa pengenalan dia akan benar, kita akan ngawur dan ngaco. Mengenal dia dengan benar. Yang berikutnya apa? Kuasa kebangkitannya. Mau enggak kita sepakat Bapak Ibu bahwa Yesus mati menggantikan kita? Yang setuju katakan amin. Yesus mati menggantikan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi dia mati hidup lagi enggak? Jangan hanya matinya menggantikan kita. Dia punya kuasa kebangkitan, dia hidup. Maka hidupnya pun harus menggantikan kita. Gak fair matinya menggantikan kita, hidupnya gak menggantikan kita. Makanya Kristen itu harus mau bertumbuh. Dengan aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu proses penggantian hidup kita menjadi hidup Kristus. Supaya hidupku bukan aku lagi, melainkan itu kuasa kebangkitannya. Banyak orang Kristen mengaku Yesus mati menggantikan dia. Tapi hidupnya enggak mau digantikan.
Sehingga yang malas tetap malas, yang sombong tetap sombong. Yang pembohong tetap pembohong, yang berzina tetap berzina, yang homoseks tetap homoseks, yang lesbian tetap lesbian, yang pelit tetap pelit. Kapan Yesus mengambil alih kita? Dia bukan saja mati menggantikan kita, dia hidup harus menggantikan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, itulah perubahan dan pertumbuhan. Apa makna dibalik kebangkitannya? Pencobaan yang kita alami gak pernah melampaui kekuatan kita. Maka gak ada alasan untuk tidak bertumbuh. Gak ada alasan untuk tidak maju. Walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan. Sebab dia hidup, lanjut. Ada hari esok. Sebab dia hidup, lanjut. Ku tak. Walaupun istrimu tetap kurang hemat berkata-kata, tetap jangan gentar menjalani pernikahan sampai maju bertumbuh. Walaupun suamimu kadang-kadang menyebalkan, tetap tidak boleh mandek dalam pertumbuhan rohani. Apapun kesulitan di depan, sebab dia hidup, kita enggak gentar. Tetap ada hari esok. Apapun kesulitan kita, sebab dia hidup menunjukkan yang paling sulit, hai maut, di mana kesengatmu sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Enggak ada kesulitan di depan. Makanya lanjut apa itu? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Sehingga kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk berserah pada dia. Karena kesulitan dan penderitaan menolong kita untuk sadar siapa diri kita. Kita enggak bisa jalan sendiri. Makanya tingkat penyerahan kita kepada Tuhan harus semakin tinggi. Persekutuan dalam penderitaannya menunjukkan kita semakin beriman pada dia. Persekutuan dalam penderitaannya membuat kita tidak cengeng. Enggak bersungut-sungut. Tahan banting. Itu Kristen. Lanjut bagian-bagian terakhir. Masih ayat 10. Di mana aku, apa katanya? Di mana aku menjadi serupa dia dalam kematiannya. Apa gambaran dia dalam kematiannya? Yaitu setia sampai mati. Itu Kristen yang benar. Orang Israel nggak setia, muter-muter. Coba kita militan dalam ketaatan. Apa kata perintah Tuhan? Taat aja. Baca Alkitab, baca. Tunduk pada suami, tunduk. Kasih istri, kasih. Berikan perpuluhan, berikan. Pergi beritakan Injil, pergi. Balaslah kejahatan kebaikan. Coba kita militan dalam ketaatan. Keren sekali. Karena dengan ayat 10 ini kita tutup dengan ayat 11. Dibuka dengan kata apa ayat 11? Supaya. Tahu arti supaya? Supaya itu menghubungkan dua kalimat yang punya relasi sebab akibat. Artinya ayat 11 tidak pernah terjadi kalau ayat 10 enggak hidup dalam kehidupan kita. Ayat 11 tidak pernah terjadi kalau ayat 10 kalimat pengakibat tidak terjadi pada kita. Bagaimana akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati? Bagaimana akhirnya kita beroleh kebangkitan dari orang mati? Balik lagi ayat 10. Mari saya undang kita bangkit berdiri semuanya, kita sama-sama baca. Bangkit berdiri semuanya, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Pasti otomatis ayat 11 terjadi. Maka fokus kita bukan ayat 11, fokus kita ayat 10. Karena itu pengakibat. Ayat 11 pasti ngikuti. Pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu sambil kita hayati lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur secara langsung atau tidak langsung, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika ada paradigma, tata nilai dalam perjalanan hidup kita masih sama dengan dunia ini, minta Tuhan mengubahkannya dengan kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa. Lagu lama, saya harap Anda hafal.
Jangan nyanyi sekedar tentang Tuhan, tapi menyanyilah kepada Tuhan direct, karena kita bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku